Selamat malam pemirsa, mungkin sepanjang hari ini bangsa Indonesia dan juga Timnas U20 merasakan duka, merasakan kesedihan dan bisa dibilang mimpi para pemain Timnas sepak bola Indonesia U20 harus dikubur dalam-dalam untuk berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia yang akan dilakukan Mei mendatang rencananya. Setelah tadi malam, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA membatalkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U20 yang akan digelar bulan Mei depan. Nah, pembatalan ini juga tidak hanya berdampak pada dunia sepak bola, dunia olahraga saja, tapi kemudian juga mulai bergeser ke politik. Terutama setelah kemarin sempat dua orang gubernur dari Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah yang menyatakan penolakan atas kehadiran Timnas Israel di Indonesia. Walaupun banyak yang mengatakan jangan digabungkanlah urusan politik dengan olahraga, tapi akhirnya mau tidak mau inilah yang terjadi, berkelindan antara urusan olahraga dan juga politik. Kami akan mendiskusikannya malam hari ini di dua sisi bersama saya Dwi Anggia. Dan ironisnya pemirsa, pembatalan posisi Indonesia sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U20 ini terjadi ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah melakukan upaya lobby bersama Presiden FIFA di Qatar beberapa hari lalu. Namun tampaknya memang tidak membuahkan hasil sehingga para insan sepak bola bisa dikatakan hari ini sungguh berduka. Malam hari ini saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Di sebelah kanan saya sudah hadir Mas Jarod Saiful Hidayat, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Jarod. Selamat malam. Boleh digunakan mic-nya Mas, terima kasih sudah hadir. Ya, selamat malam, terima kasih. Kemudian ada Bung Effendi Ghazali, pengamat politik. Selamat malam Bung Effendi dan juga pecinta bola ya tentunya ya. Bola. Di ujung sana ada Bung Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Selamat malam. Selamat malam, salam duka sepak bola Indonesia. Salam duka sepak bola Indonesia, itu yang keluar dari Bung Akmal ya. Tadi di awal Mas Jarod saya sempat menyinggung bahwa sebenarnya kan memang sudah dari mulainya bergulir penolakan terhadap Israel sudah mulai muncul juga pernyataan bahwa jangan mencampurkan politik dengan olahraga. Kemudian juga Dubes Palestina sendiri juga menyatakan silakan Indonesia, kami yakin Indonesia nggak akan merubah dukungan terhadap Palestina walaupun timnas Israel bermain di sini. Walaupun dari awal disebutkan jangan campur adukan, tapi faktanya ujung-ujungnya sepertinya kami dengan berat hati menyebutkan ini ada campur baur politik juga akhirnya. Terbukti juga setelah Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah yang merupakan kader dari rekan separtai Anda menyatakan penolakan bersama beberapa partai lainnya. Sekarang hasilnya Indonesia dicoret dari panitia, dari tuan rumah. Ya. Respon Anda gimana Mas Jarod? Terima kasih Anggia ya. Ini Bang Effendi Ghazali yang saya hormati, Mas Dwi. Mas Akmal. Ya. Bung Effendi Ghazali ini penikmat bola. Saya waktu nonton Piala Dunia di Qatar, belum ikut nonton loh, luar biasa. Jadi begini, tentu saja kita sangat kecewa, berduka ya, tetapi janganlah kita larut. Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa apapun keputusan dari FIFA, ini kita juga harus terima dengan dada terbuka, dengan baik. Karena yang punya gawe adalah FIFA. Terkait dengan apakah kita bisa memisahkan antara politik dan olahraga dan sepak bola, seperti kata Pak Jokowi ya. Tetapi dalam arti politik yang sifatnya elektoral. Yang disampaikan oleh kader-kader PDI Perjuangan itu adalah politik negara. Di mana kita itu sampai saat ini itu tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Bahkan para kepala daerah itu juga diikat oleh Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 yang dimana ya kita masih belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel gitu ya. Dan kemudian di situ ditegaskan, ya kita tidak boleh menerima delegasi resmi di tempat yang resmi, tidak diizinkan untuk mengibarkan bendera, lambang, bahkan mengumandangkan lagu kebangsaan. Ya,
di dalam sepak bola itu selalu dikumandangkan lagu kebangsaan. Ketika tim Israel itu lolos ya di dalam prakualifikasi, kita juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mencari opsi-opsi terbaik. Oke. Bahwa kita ya seluruh kader PD Perjuangan itu sangat mengharapkan untuk Indonesia menjadi tuan rumah. Oke, mengharapkan Indonesia di tuan rumah. Statement itu selalu ya. bahwa kita sangat mengharapkan dan menginginkan mendukung kebijakan Pak Jokowi supaya Piala Dunia itu dilaksanakan di Indonesia. Baik, Mas Jarod, tapi kan sekarang dengan catatan tanpa Israel. Yang itu, ditolak adalah tim Israel. Betul, tapi itu sepertinya tidak mungkin ya Bung Akmal dan Bung Ege, karena mereka juga lolos kualifikasi dan berhasil dengan berjuang sendiri begitu ya. Nggak mungkin kalau persyaratan seperti itu ya. Betul. Jadi begini, kalau kita dari awal ketika kita bidding tuan rumah Piala Dunia, maka kita harus melaksanakan semua apa yang menjadi komitmen bersama. Dan pemerintah telah memberikan government garansi untuk kita bisa melaksanakan semua apa yang diatur oleh FIFA, termasuk regulasinya, termasuk komitmen, baik itu komitmen dalam hal rule of the game sepak bola maupun dalam komitmen bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga amat menyayangkan kenapa keputusan ini diambil di injury time. Padahal Israel itu lolos Piala Dunia 1 Juli 2022. Gitu. Sementara misalnya ketika 1 Januari sampai Februari Pak Iwayan Koster misalnya menyatakan sudah berapi-api bahwa Bali siap menjadi tuan rumah drawing Piala Dunia dan kita akan menjadi tuan rumah drawing Piala Dunia terbaik sepanjang sejarah U20. Dan statement ini berubah belakangan. Ya, gitu kemudian hal yang sama juga disampaikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah dalam hal ini Stadion Manan Solo akan menjadi tuan rumah terbaik dalam penutupan Piala Dunia dan akan menjadi yang terakbar sepanjang sejarah. Artinya tiba-tiba tanggal 14 Maret 2023 keluarlah surat dari Pak Iwayan Koster yang menolak kehadiran Israel. Yang saya heran adalah kenapa baru sekarang Israel ditolak, sementara kemarin-kemarin banyak utusan olahraga Israel yang datang, bahkan utusan parlemen Israel yang datang mengibarkan bendera Israel. Kalau kemudian sebagai contoh 2015 ada atlet bulu tangkis dari Israel, Misa Zimmerman yang tampil di kejuaraan dunia di Istora Senayan. Ya. Kemudian tahun 2022 ada dua atlet panjat tebing, Yuval dan Noah, yang kemudian tampil di kejuaraan dunia di Jakarta. Ada lagi kemarin Februari itu ada atlet yang namanya Michael Yakovlev, balap sepeda di velodrome tampil, dan kemudian saya mau jelasin dulu soal bendera dikibarkan. Kemudian dia peringkat 3. Maka peringkat 3 bendera dinaikkan. Memang lagu kebangsaan enggak, lagu tapi kebangsaan benderanya berkibar. Tapi bendera dikibarkan. Kemudian sama juga di Interparliamentary Union itu datang dan ada benderanya. Pertanyaan saya, kenapa giliran sepak bola tidak boleh, tapi yang lain itu boleh? Itu pertama. Yang kedua, kalau mau bicara masalah politik, masalah politik jangan di sepak bola, politik itu di Interparliamentary Union itu lebih pas gitu. Mas Jarod mungkin bisa mewakili rekan Anda nih, Gubernur Bali. Di awal katanya menyetujui di Januari, kemudian belakangan last minute banget. Kenapa harus ditolak? Tapi nanti dijawab Mas Jarod. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.